Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin, amma ba'd. Halo sahabat Erlisa, para pendengar 94,7 FM dan juga para pemirsa 51 Media Channel NU Jepara. Migda Sarani menemani sahabat-sahabat semuanya di program acara Mada Wajada, Media Dakwah dan Kajian Ramadan NU Jepara. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini sudah ditemani oleh narasumber kita yang akan berbagi ilmu, berbagi pengetahuan pada kita semuanya dari Lazisnu Jepara. Ada Bapak Ahmad Fauzan Mubarak, SE MSc. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Oke, dan pada kesempatan kali ini ya, sahabat, para pendengar, para pemirsa, kita akan berbincang-bincang terkait tema kita, yaitu zakat dalam Islam. Karena ini yang menyampaikan dari Lazisnu Jepara, jadi urusannya tidak jauh dari zakat, infak dan sedekah tentunya ya. Ya. Oke, dan pada kesempatan ini langsung saja, beliau ini salah satu manajer keuangan di PC Lazisnu Jepara dan juga sebagai pengajar atau dosen di Fakultas Syariah dan Hukum Unisnu Jepara. Oke, langsung saja mungkin yang ingin saya tanyakan ini Bapak, kaitannya tentang zakat. Mungkin bisa dijelaskan zakat itu seperti apa? Mungkin pada para pendengar, para pemirsa ini masih penasaran zakat itu seperti apa. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Terima kasih Kang Mitet dari Lazisnu sudah diberi kesempatan untuk mengisi di media dakwah dan kajian Ramadan program Radio Erlisa Jepara terkait dengan zakat. Ini tentunya masyarakat muslim sudah tidak asing ya, sudah tidak asing dengan zakat karena setiap tahun, terutama di bulan Ramadan ya, alhamdulillah kita bisa dipertemukan dengan Ramadan lagi. Pasangannya Ramadan itu adalah selain ibadah puasa adalah zakat. Puasa dan zakat. Puasa dan zakat ya. Dan ini sangat berkaitan sekali tentunya dan sangat relevan karena yang sudah kita pahami bersama bahwa zakat itu merupakan rukun Islam ya. Jadi sebagai seorang muslim itu kita harus melaksanakan rukun Islam. Yang pertama itu syahadat, yang kedua adalah sholat, yang ketiga adalah zakat, yang selanjutnya adalah puasa dan haji. Meskipun kalau di hadis itu puasa itu di akhir, zakat, haji, baru Ramadan, puasa Ramadan. Nah, sebagai sebuah rukun, sebagai sebuah kewajiban, maka setiap orang muslim itu harus menunaikan zakat. Di samping sebagai bentuk ibadah, karena kita sebagai umat Islam itu punya keyakinan bahwa dalam Al-Quran Allah sudah memfirmankan bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi manusia dan jin itu tidak lain adalah untuk beribadah. Nah, zakat selain salah satu bentuk ibadah yang wajib kita lakukan adalah zakat. Nah,
Selain itu zakat itu mempunyai sisi lain ya. Sehingga menjadi sebuah hal yang penting, yaitu sisi sosial, terutama sosial ekonomi. Sosial ekonomi. Karena dalam ekonomi, kajian yang saya pahami macam itu, bahwa zakat merupakan instrumen agama untuk mendistribusikan atau memeratakan harta yang ada di muka bumi. Karena tidak semua orang itu mempunyai kesempatan atau diberikan Allah kelebihan terkait dengan harta. Ya, jadi ada yang kaya, ada yang miskin, itu sudah sunatullah semacam itu. Sehingga kalau di Indonesia muncul yang namanya PKH, dilegitimasi dalam undang-undang dalam bentuk PKH. Sehingga di sini Islam itu tidak hanya mengatur terkait bagaimana kita beribadah, tapi bagaimana kita juga mengatur ekonomi kita. Mengatur ekonomi. Instrumen wajib yang diwajibkan oleh agama terkait dengan pemerataan ekonomi itu zakat. Karena dalam sebagian harta kita, baik besar maupun kecil, itu ada hak orang lain. Dan zakat itu perintahnya adalah khudz min amwalihim. Jadi harus diambil. Harus diambil. Ini dari bagaimana zakat dalam Islam itu adalah sebuah kewajiban. Sehingga dalam sejarahnya ketika Rasulullah wafat, lalu Sayyidina Abu Bakar Siddiq ini menjadi khalifah pertama, hal yang dilakukan adalah apa? Satu, memerangi orang yang murtad, dan kedua adalah orang yang tidak menunaikan zakat. Karena ini wajib. Karena untuk menegakkan agama itu zakat itu wajib, harus terlaksana macam itu. Semacam itu secara zakat ya. Global zakat semacam itu ya. Mungkin itu. Oke, jadi kaitannya terkait zakat dalam Islam itu ya memang menjadi sebuah kewajiban. Karena memang apalagi kita berada di bulan Ramadan, di akhir bulan Ramadan nanti ada menjadi wajib zakat fitrah ya kan. Oke, sekarang kita sudah mengetahui kaitannya tentang zakat. Mungkin sekarang ini manfaat sisi lain, karena pastinya ketika zakat itu menjadi sebuah kewajiban pasti ada manfaat. Mungkin bisa dijelaskan terkait manfaat zakat itu seperti apa? Oke. Sobat Arisa ya, terkait manfaat zakat yang ada, yang bisa dilakukan atau yang bisa kita dapatkan adalah, yang pertama, satu, jelas ibadah ya. Ibadah. Sebagai pemenuhan, bentuk pemenuhan representasi bahwa kita sebagai umat muslim itu adalah menunaikan zakat. Yang kedua adalah manfaatnya secara sosial. Karena terutama dalam hal ekonomi. Apalagi di era yang hari ini semuanya adalah serba material ya, semua dimaterialkan ya. Ibadah itu bahkan hari ini seolah-olah itu kalau perlu pahalanya itu perlu tampakkan apa dulu sih gitu. Ya. Nah, begitu pula dengan zakat. Jadi untuk menghadapi era yang serba materialisme ini, zakat itu menjadi sebuah penting sebagai bentuk kekuatan agama, untuk menguatkan agama. Karena zakat itu diberikan, ditunaikan itu harus dengan cara-cara yang rinci, harus dengan cara-cara yang tepat, mulai dari penghimpunannya sampai pentasarufan atau penyalurannya. Manfaatnya bagi para muzaki atau orang yang wajib mengeluarkan zakat tentunya adalah, satu, bisa untuk membersihkan hartanya. Membersihkan harta ya. Karena tadi seperti yang saya sampaikan bahwa dalam setiap rezeki, dalam setiap harta yang kita punya itu ada hak orang lain. Nah, padahal konsep rezeki itu luas ya. Tidak hanya terkait dengan
harta mal atau harta uang atau harta benda, tapi luas banget rezeki itu. Mulai dari ilmu pengetahuan. Ilmu yang kita punya itu ada zakatnya itu. Ada zakat. Harus kita amalkan ya. Harus kita sampaikan paling enggak ya. Kalau ingin berkembang itu harus kita sampaikan. Nah, ini bagian dari menunaikan zakat ini. Acara hari ini itu bagian dari menunaikan zakat. Zakat bil ilmu. Zakat macam itu. Dalam setiap nafas kita ada yang harus kita zakatkan. Ada yang kita dalam bentuk amal-amal yang baik macam. Nah, terutama hari ini tadi kembali lagi ke zakat yang identik dengan harta ya. Harta orang awam tentunya harta benda ya. Ada uang, ada rumah, ada tanah, ada emas dan sebagainya. Ada pertanian. Nah, bagi para muzaki itu adalah media pembersihan untuk mendapatkan ridho Allah. Dan ketika sudah mendapatkan ridho Allah nanti akan mendapatkan keberkahan. Lebih berkah, lebih manfaat dan lebih berkembang tentunya ya. Apalagi seperti yang sering biasanya untuk mendorong orang berzakat itu adalah dengan nanti akan berlipat-lipat hartanya yang didapatkan ketika sudah menunaikan zakat. Ya baik juga sih. Baik juga semacam itu. Boleh juga. Dan bagi para mustahik, terutama bagi para mustahik, ini adalah satu menunjukkan akan memperkuat keimanan mereka bahwa agama Islam itu memang benar-benar agama yang mengayomi semuanya, yang peduli dengan semuanya. Ada bagi fakir miskin, karena dalam prakteknya hari ini terkait dengan agama, misal itu adalah ketika orang yang tidak mempunyai harta, dalam hal ini misal fakir miskin, itu sangat mudah untuk terombang-ambing, mudah untuk melaksanakan maksiat, mencari harta dengan cara pintas macam. Nah, zakat itu media untuk menetralisir itu. Ketika agama Islam, orang yang para muzaki ini peduli, ini bisa untuk memperkuat keimanan mereka sehingga mereka tidak melakukan hal-hal yang mencari rezeki yang tidak halal. Macam itu ya. Apalagi di era hari ini, Ramadan yang nanti kebutuhannya akan banyak sekali. Tuntutannya banyak ya, apalagi di Jepara itu lumayan tinggi tuntutannya ya. Misal nanti Idul Fitri pakai motor baru dan sebagainya, pakai mobil baru. Nah, ini uangnya baru. Sehingga bagaimana cara mendapatkan hal-hal semacam itu atau mengimbangi hal semacam itu. Nah, zakat ini salah satu bentuknya untuk orang fakir miskin sehingga mereka kuat imannya. Selain itu juga para mu'alaf, untuk para mu'alaf ini, yang terutama baru masuk Islam. Nah, ini baru masuk Islam sangat penting ini untuk menerima zakat mereka. Apalagi di daerah-daerah yang dalam hal ini sangat gesekannya sangat kuat ya, sangat kuat, sehingga para mu'alaf ini perlu diperkuat dengan kepedulian orang Muslim. Nah, ini bentuknya adalah dengan zakat. Begitu pula dengan yang lainnya, kan ada 8 asnaf itu ya. Iya, 8. Salah satunya juga para pencari ilmu, fisabilillah. Nah, ini fisabilillah. Kita hari ini di era yang materialis macam ini itu orang untuk sekolah itu dihadapkan untuk bekerja. Orang sekolah dihadapkan untuk bekerja. Ya. Jadi antara bekerja atau cari ilmu ya. Apalagi dengan tren seperti yang ada di sekitar kita ya, Mayong dan sebagainya macam itu ya. Ini mendorong orang memilih ini antara bekerja atau mencari ilmu. Padahal mencari ilmu itu juga sebuah hal yang penting. Nah, zakat itu dengan mungkin bisa nanti ditasarufkan dalam bentuk beasiswa atau apa sehingga orang itu tetap hiroh semangat mencari ilmunya atau berjuang di jalan Allah itu tetap kuat, menegakkan agamanya tetap kuat, maka zakat salah satu medianya. Jadi tidak hanya dalam sisi melaksanakan ibadah membersihkan harta, tapi manfaat zakat adalah
dalam sisi sosial juga. Nah, ini. Jadi memang salah satu manfaat daripada zakat ya memang ini yang punya harta banyak memikirkan yang tidak punya, gitu ya. Jadi ketika Islam bisa bisa saling seperti ini, artinya ini imbang gitu. Yang orang punya harta banyak, ada sebagian hartanya untuk orang lain. Jadi memang tidak terus kita himpun, tidak kita keluarkan. Zakat bagian daripada mengeluarkan harta kita untuk punyanya hak orang lain. Oke. Mungkin sisi lain dari manfaat kita sudah mengetahui. Nah ini mungkin saya akan sedikit saya tarik ke lazisnu. Ini karena memang lebih-lebih di bulan Ramadan biasanya ini orang yang berzakat orang yang berzakat kalau fitrah ya itu mungkin masih nanti. Tapi ini mungkin bisa sedikit dijelaskan zakat di lazisnu. Nah ini seperti apa? Mungkin nanti para pemirsa, para pendengar inginlah berzakat di lembaga ini, di lembaga zakat, infak dan sedekahnya NU. Ya, kebetulan saya bagian dari lazisnu ya, bagian dari lazisnu diamanai di bagian manajemen keuangannya. Manajemennya. Jadi ketika zakat itu sudah menjadi kewajiban setiap muslim, maka ini perlu untuk dimanajemen agar zakat ini terlaksana dengan baik, agar zakat ini bisa mencapai pada tujuan-tujuan yang diharapkan oleh agama. Misalnya gini, pada saat saya masih kecil ya, itu sekitaran Jepara. Di Jepara itu ada untuk para ahnia ini seringkali membagi zakat dibagi amplopan gitu ya, macam itu ya. Itu banyak sekali dulu orang yang narik becak itu ya. Itu bahkan sampai dari Demak, dari mana itu ke Jepara semua kalau hari Ramadan gitu. Untuk menunggu pembagian zakat para ahnia ini. Oh iya. Nah ya. Tapi hari ini kan sudah berkurang. Sudah berkurang. Nah, ya yang dikeluarkan nilainya besar, secara nominal besar sekali. Tetapi yang terbagikan, yang diterima itu nominalnya kecil. Nominalnya nggak seberapa gitu loh. Contoh, mungkin bisa misal kayak gini ya. Misal yang dikeluarkan itu bisa sampai puluhan juta ya. Total itu puluhan juta. Taruhlah 50 juta ya. 50 juta. Tetapi yang diterima setiap orang itu di kisaran 25 sampai 50 ribu. Nah, itu hanya cukup untuk mencukupi berapa hari. Nah, gitu ya. Nah, itu hanya bisa untuk mencukupi berapa hari. Padahal sebagai kita melewati banyak hari dan tahun ke depannya. Nah, ini perlu ada manajemen sehingga zakat ini bahasanya tidak muspro ya, tidak terbagi secara muspro, tidak sia-sia. Maka perlu ada manajemen. Misal kayak gini, hari ini lagi tren yang namanya zakat produktif, ditasarufkan untuk hal yang produktif. Ada misal untuk modal kerja, zakat diberikan pada fakir miskin yang punya keahlian, sehingga dia nanti punya pekerjaan yang layak atau nanti punya usaha yang layak. Itu akan lebih bermakna, akan lebih bermanfaat daripada kita membagikan hanya 50 ribuan saja. Kan gitu. Jadi nilai manfaatnya yang harus dengan lazisnu ini nanti nilai manfaatnya yang akan kita kembangkan, Nah, misal gini, sehingga ketika mereka punya pekerjaan, mereka punya penghasilan, punya usaha, mereka bisa naik kelas. Yang asalnya mustahik bisa jadi muzaki. Tidak selamanya merasa jadi mustahik gitu kan. Tidak selamanya nanti jadi mustahik. Nanti berarti kalau mustahik
terima zakat terus ya. Terima zakat terus nanti. Meskipun kemiskinan itu sebuah keniscayaan ya, di muka bumi itu keniscayaan. Fakir miskin itu tetap ada. Tapi bagaimana meningkatkan taraf hidup mereka ke depannya dalam tahun-tahun berikutnya sehingga mereka bisa jadi muzaki nantinya. Bisa menjadi muzaki. Tingkat pendidikan bisa kita bantu dengan manajemen zakat yang baik, kita bisa membantu tingkat pendidikan. Nah, daripada kita memberikan 50 ribuan pada anak-anak, lebih baik kita berikan beasiswa sehingga mereka bisa sekolah, full, sehingga mereka semangat untuk sekolah. Gitu. Sekolah tidak meskipun hari ini negara ada BOS gitu ya, bantuan operasional sekolah. Itu bagi sekolah-sekolah yang mendapatkan. Tapi bagi TPQ itu, bagi madrasah itu, nah ini yang perlu kita pikirkan. Jadi tidak hanya sekedar memberikan uang sak gedakan, gedakan. Tapi memang ada nilai manfaat itu untuk kedepannya. Kalau mungkin untuk anak yatim mungkin ya, kalau anak yatim, walaupun hanya diberikan 50, tapi kalau diberikan, kamu sekolah, ini tak kasih untuk biaya SPP-nya, ini akan nilai manfaatnya akan lebih tinggi. Iya, dan dia bisa sekolah, bisa mendapatkan ilmu, itu lebih. Ya, nanti ketika mereka mendapatkan ilmu, punya jenjang pendidikan yang lebih baik, maka diharapkan perekonomiannya nanti bisa lebih baik, kan gitu kan. Misal hari ini UMR itu kan misal untuk SMA ya, lulusan SMA gitu ya. Ketika mereka bisa S1 misalnya gitu, lulus S1, UMR-nya kan beda. Kan beda macam itu. Itu maksudnya pendidikan yang lebih baik akan memberikan perekonomian yang lebih baik juga. Oke, mungkin kembali ke pentingnya manajemen tadi. Jadi dari sisi lain itu tadi ada orang memberikan zakat 50 juta taruhlah untuk membersihkan hartanya ya, sekian persen malnya. Itu harus diarahkan kemana? Kalau seandainya tidak bagi-bagi, ya ini biar nilai manfaatnya lebih gitu maksudnya. Monggo. Ya. Bisa disalurkan melalui Lazisnu ya. Karena kita punya beberapa program. Ada 4 pilar program di Lazisnu. Yang satu adalah di pendidikan. Yang nanti akan dalam bentuk beasiswa pada anak fakir miskin, terutama yang di madrasah. Itu di pendidikan, bisa juga untuk para santri-santri yang mondok. Sekarang ya. Nyantri itu juga perlu biaya ya. Betul. Apalagi yang modelnya boarding itu ya. Biayanya banyak sekali kalau walaupun beda nama tapi yang boarding itu yang itu di bidang pendidikan, lalu di bidang sosial, ekonomi. Selain semacam santunan semacam itu, kita juga punya program untuk ekonomi produktif. Ini yang kita coba galakkan adalah yang ekonomi produktif ini. Jadi itu bisa seperti apa itu ekonomi produktif? Ekonomi produktif ini bisa dalam bentuk modal kerja ya. Oh, modal usaha. Bisa modal usaha semacam itu. Baik, pada umumnya nanti kan kita berikan misal peralatan ya. Peralatan bisa menjahit, macam itu ya. Atau ya semacam itu ya. Misal bisanya ternak macam itu ya. Sehingga mereka punya modal untuk mengembangkan usaha atau keahliannya. Nah, ini harapannya apa? Yang jadi mustahik, harapannya nanti bisa jadi muzaki, sehingga para muzaki akan bertambah. Jadi tidak merasa jadi mustahik terus ya. Karena kan sudah dibantu, ketika usahanya nanti bisa berkembang, ya kan, otomatis ya nanti nilai manfaat dari zakat itu tambah akan lebih besar manfaatnya. Nah, ini yang mungkin yang dimaksud dengan zakat, dengan menunaikan zakat akan berkembang adalah salah satunya bentuknya semacam itu. Semacam itu. Tapi mungkin beda lagi dengan orang yang memang bermental, dan ikuti ya. Bermental tidak mau menjadi muzaki. Jadi dia ingin diberi terus, tidak mau memberi kan.
Ya di Indonesia lazim ya. Ya itu yang saya katakan. Apalagi di saat-saat Ramadan seperti ini. Seakan-akan saya itu juga mustahik. Iya, apalagi yang punya banyak hutang gitu ya. Semuanya mengaku punya banyak hutang gitu ya. Semua mengaku untuk bagaimana bisa di golongan mustahik meskipun sebetulnya muzaki. Nah, ini perlu kerjasama bareng ya, tidak hanya Lazisnu macam itu ya, mungkin dari LDNU dan sebagainya, para ulama, para kiai ini untuk memberikan edukasi. Jadi tangan di atas itu lebih baik dari tangan di bawah macam itu ya. Terus ancaman-ancaman macam itu bagi mereka yang tidak menunaikan zakat, karena zakat itu sebuah kewajiban. Maka ketika tidak menunaikan itu menurut Syekh Imam Nawawi itu bisa digolongkan baik kufur, mengingkari apa yang diperintah oleh Allah dan apa yang diperintah Rasulullah semacam itu. Nah, itu bahayanya ketika seorang yang statusnya muzaki itu terus pengen berpindah jadi mustahik. Ini bahayanya semacam itu ya. Tapi ada fenomena lain lagi ya ini. Saya menemukan orang itu statusnya secara ekonomi dihitung itu masih mustahik ya. Secara ekonomi ya hitungannya. Tapi hiroh untuk menjadi muzaki itu tinggi. Sehingga tidak mau apa yang dikeluarkan itu dicatat sebagai infak sedekah. Ada itu, saya menemukan orang macam itu. Pengennya sebagai muzaki, Padahal secara ekonomi mungkin secara hitungan nisab halnya, itu dia mustahik. Berarti kalau seperti muzaki. Iya, seperti itu kategorinya bisa dikatakan zakat atau kan tidak bisa karena zakat itu ada aturannya. Kita tidak boleh zalim ya. Dalam menggunakan aturan itu tidak boleh. Kalau yang muzaki ya mustahik ya. Mustahik. Berarti orang-orang yang seperti itu dia tidak mental mustahik. Mentalnya sudah muzaki. Tapi itu persentasenya kecil. Tapi tidak banyak. Tidak banyak. Ada. Tapi ada. Ya. Itu yang perlu kita tularkan. Makanya memang penting orang-orang yang seperti itu lebih banyak lah. Jadi biar nanti tidak bermental mustahil, mental diberi ya. Oke. Mungkin saya tambah lagi terkait dengan programnya Lazisnu ya. Lazisnu ya, masih di program Lazisnu. Terus ada pilar lagi yaitu tanggap bencana. Tanggap bencana. Ini penting juga. Karena tapi kalau tanggap bencana ini nanti akan lebih ke infak ya. Infak ya. Dari dana infak semacam. Karena di Jepara khususnya itu daerahnya termasuk rawan bencana. Kita kemarin Januari Februari itu banyak sekali bencana yang terjadi di Jepara. Iya, ada puting beliung, ada beliung, tanah longsor ya kan. Lalu Indonesia kemarin juga ada Cianjur, Bumi, dan hari ini banyak longsor dan sebagainya hari ini. Indonesia rawan dengan bencana, sehingga salah satu program pilar utama kita adalah program tanggap bencana. Tanggap bencana. Yang selanjutnya adalah kesehatan. Program kesehatan. Kita punya beberapa program kesehatan yang juga perlu dukungan dari para ahli ini. Di antaranya yang kesehatan, terutama layanan untuk fakir miskin yang tidak tercover BPJS. Ada lah ya, fakir miskin yang tidak tercover BPJS. Atau kita punya program itu untuk para marbot ya. Marbot masjid gitu musola itu ya. Karena mereka sudah mencurahkan untuk memakmurkan masjid. Nah, ini perlu kita bantu terkait dengan kesehatannya ya, agar bisa menunaikan tugasnya secara optimal. Nah, ini perlu kita pikirkan juga semacam itu. Jadi Lazisnu punya 4 program pilar. 4 pilar program. Yang pertama pendidikan, kedua ekonomi, lalu tanggap bencana dan program kesehatannya. Tapi kesehatan ini ya memang dikhususkan untuk
di antaranya fakir miskin, Ya. yang tidak mampu, yang tidak tercover dengan tadi ya BPJS, terus Terutama juga layanan ambulan itu kadang tidak tercover. oh iya, Ambulan. dan itu dari Lazisnu menyediakan itu ya. Insya Allah selama dananya ada mencukupi kita akan bantu. Oke, dan karena waktu memang kita terbatas oleh waktu ini, Pak Fauzan, mungkin bisa disampaikan terkait kesimpulan kita, tema kita pada kesempatan kali ini, zakat dalam Islam. Oke, kesimpulannya adalah macam terkait dengan kesadaran kita sebagai seorang Muslim yang mempunyai kewajiban untuk menunaikan zakat. Di bulan Ramadan ini mari kita tunaikan zakat yang seharusnya kita lakukan untuk satu membersihkan harta, yang kedua adalah untuk manfaat pada sesama lainnya, sama kita. Dan dalam menunaikan zakat ini perlu di manajemen, perlu ada mulai dari kita menghitungnya berapa besaran yang harus kita keluarkan dan kemana kita tasarufkan agar lebih optimal, maka ini perlu yang dilakukan manajemen zakat. Nah, salah satunya Lazisnu siap untuk menjadi mitra para ahniya dan para mustahik untuk bagaimana kita mentasarufkan zakat secara baik dan benar. Oke. Kesimpulannya itu. Oke, jadi memang kalau kita mau zakat, mau infak, mau sedekah, silakan ke Lazisnu. Saya menambah gitu saja. Oke, dan kami ucapkan terima kasih Pak Fauzan sudah memberikan ilmu, pengetahuan dan wawasan kepada kita semuanya, pada pendengar Radio Erlisa dan juga para pemirsa di 51 Media Channel NU Jepara. Dan program acara Madawa Jada ini, Media Dakwah dan Kajian Ramadan, akan tayang setiap hari di YouTube 51 Media Channel dan juga akan tayang di 94,7 FM Radio Erlisa, radio aslinya Jepara. Dan begitu Pak Fauzan, terima kasih. Terima kasih. Semoga berkah manfaat untuk kita semuanya. Amin. Dan sekali lagi yang ingin berzakat, ingin infak, ingin sedekah, Lazisnu siap untuk bermitra kepada Anda semuanya. Ya, siap. Oke, terima kasih. Dan akhirnya Migdas Arani harus pamit. Tetap konsentrasi, raih prestasi, jangan sia-siakan waktu supaya kita tidak merugi. Allahumma fiqil aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.